Di sini kita masih masuk di materi accounting principle. Di sini masuk ke bab 2 ya. Ini sebenarnya bab 2. Pembahasannya mengenai siklus akuntansi perusahaan jasa, di mana kita akan membahas yaitu di sini ada jurnal umum atau bahasa akuntansinya general journal. Yang kedua, buku besar atau general ledger. Yang ketiga adalah neraca saldo atau bahasa akuntansinya adalah trial balance. Di sini jurnal umum, buku besar, dan neraca saldo saling berkaitan. Ini contoh soal nomor 1. Pada bulan Oktober 2022, Nyonya Ani membuka perusahaan perorangan yang jenisnya salon kecantikan di Garut. Di sini adapun transaksi-transaksi yang terjadi selama Oktober 2022 adalah sebagai berikut. Kita baca dulu ya soalnya. Nanti kita bahas secara rinci di bawah. Di sini diminta buatlah jurnal umum atau general jurnal atas transaksi-transaksi di atas. Yang kedua, kita diminta memposting jurnal tersebut ke dalam buku besar atau general ledger. Yang ketiga, kita diminta menyusun neraca saldo per 31 Oktober 2022. Oke, kita jawab. Yang pertama, kita diminta untuk melakukan jurnal umum tanggal 1 Oktober 2022. Nyonya Ani menginvestasikan uang pribadinya sebesar 10 juta kepada perusahaan. Jurnalnya di sini adalah kita menerima uang cash, uang tunai sebesar 10 juta masuk di posisi debit. Kemudian di sini di kredit kita masuk ke modal Nyonya Ani sebesar 10 juta. Nomor 2, 3 Oktober 2022, Nyonya Ani membeli perlengkapan tunai sebesar Rp350.000. Di sini supplies ini sama dengan perlengkapan ya teman-teman. Pada kas atau dibayar tunai, debitnya sebesar 350.000 bertambah untuk perlengkapan. Kemudian uang tunainya berkurang sebesar 350.000 di kredit. Soal nomor 5. Dibeli peralatan kredit dari toko mebel sebesar 2.500.000. Di sini jurnalnya equipment posisinya di debit sebesar 2.500.000. Kemudian karena dia pembelian secara kredit, otomatis akan menambah hutang sebesar 2.500.000. Account payable. Account payable ini adalah hutang berada di posisi kredit sebesar Rp2.500.000. Tanggal 15 Oktober 2022, di sini menerima uang tunai dari langganan atas jasa salon sebesar Rp750.000. Di sini kasnya bertambah di posisi debit Rp750.000. Kemudian
pendapatan jasa, pendapatan servis. Ini service revenue. Ini pendapatan servisnya sebesar Rp750.000. Lanjut, tanggal 20 Oktober 2022 dibayar biaya listrik sebesar Rp250.000. Di sini berarti electricity expense pada kas. Electricity expense-nya didebet sebesar 250.000, menambah biaya. Kemudian kasnya berkurang sebesar Rp250.000. Tanggal 25 Oktober 2022 dibayar biaya lain-lain sebesar Rp150.000. Di sini other expense didebet sebesar Rp150.000. Kemudian kasnya dikredit sebesar Rp150.000. Tanggal 26 Oktober 2022, Nyonya Ani mengambil uang perusahaan untuk keperluan pribadi sebesar Rp200.000. Di sini Nyonya Ani drawing atau pengambilan pribadi pada kas. Di debit ini sebesar Rp200.000, sedangkan di posisi kredit ini adalah Rp200.000. Soal tanggal 27 Oktober 2022 diterima dari langganan atas jasa secara tunai sebesar Rp500.000 dan yang belum dibayar sebesar Rp350.000. Di sini berarti uang diterima adalah secara tunainya sebesar Rp500.000. Kemudian dicatat sebagai piutang sebesar Rp350.000. Ini masuk ke akun receivable atau sama dengan piutang usaha sebesar Rp350.000. Kemudian di posisi kreditnya adalah service revenue sebesar Rp850.000. Tanggal 30 Oktober 2022 diterima tagihan dari langganan tertanggal 27 Oktober sebesar Rp150.000. Di sini kita terima uang kasnya masuk sebesar Rp150.000. Kemudian berkurangnya akun piutang usaha atau di sini akun receivable sebesar Rp150.000. Tanggal 31 Oktober 2022 dibayar gaji karyawan bulan Oktober 2022 sebesar Rp1.500.000. Di sini jurnalnya salaries expense atau beban gaji sebesar Rp1.500.000 didebet. Kemudian di posisi kredit keluar uang sebesar Rp1.500.000 untuk pembayaran gaji. Oke, selesai soalnya. Untuk pembahasannya ini rekap
Untuk general jurnal atau jurnal umum, Nyonya Ani pada usaha perorangannya yaitu salon per 31 Oktober 2022. Tadi kita ulas lagi. Tanggal 1 Oktober 2022, Nyonya Ani menginvestasikan uangnya 10 juta rupiah sebagai modal. Berarti jurnalnya kita terima uang kas sebesar 10 juta, kemudian dikredit modal Nyonya Ani sebesar 10 juta rupiah. Kemudian tanggal 3 Oktober 2022 kita beli perlengkapan tunai sebesar 350.000 rupiah. Di sini perlengkapannya bertambah sebesar 350.000 rupiah. Kemudian kasnya berkurang sebesar 350.000 rupiah di posisi kredit. Kemudian ini dibeli peralatan secara hutang. Ini peralatannya bertambah sebesar 2.500.000 rupiah. Kemudian hutangnya juga bertambah di posisi kredit sebesar 2.500.000 rupiah. Tanggal 15 Oktober kita terima pendapatan jasa tunai, kasnya bertambah sebesar 750.000 rupiah. Kemudian di posisi kreditnya ada pendapatan servis sebesar 750.000 rupiah. Tanggal 20 Oktober 2022 di sini kita bayar biaya listrik periode Oktober sebesar 250.000 rupiah di posisi debit beban listrik. Kemudian kas kita berkurang sebesar 250.000 rupiah di posisi kredit. Kemudian tanggal 25 Oktober 2022 dibayar biaya lain-lain. Di sini jurnalnya adalah other expense, di debit 150.000 rupiah, kemudian di kredit kas 150.000 rupiah. Kemudian tanggal 26 Oktober 2022 di sini Nyonya Ani mengambil uang perusahaan untuk keperluan pribadi. Di sini Nyonya Ani drawing bertambah atau pengambilan pribadi sebesar 200.000 di debit, kasnya berkurang sebesar 200.000 di kredit. Tanggal 27 Oktober 2022 kita terima pendapatan jasa. Diterima pendapatan jasa secara tunai sebesar 500.000 rupiah menambah kas. Kemudian sisanya secara dicatat sebagai piutang sebesar 350.000 rupiah. Kemudian di posisi kredit itu bertambah pendapatan jasa, pendapatan servis sebesar 850.000 rupiah. Di sini tanggal 30 Oktober diterima piutang tanggal 27 Oktober 2022 sebesar 150.000 rupiah. Di sini berarti kasnya masuk uang 150.000 rupiah di posisi debit. Kemudian piutangnya berkurang sebesar 150.000 rupiah di posisi kredit. Tanggal 31 Oktober 2022 dibayar biaya gaji sebesar 1.500.000 rupiah. Di sini salaries expense atau biaya gaji atau beban gaji di posisi debit 1.500.000. Kemudian di posisi kreditnya kasnya berkurang 1.500.000 rupiah. Sehingga ini untuk posisi debit dan kredit totalnya masing-masing 16.700.000 rupiah. Untuk soal general journal atau jurnal umum, ini diperhatikan untuk posisi debit dan kreditnya. Apabila posisi debit dan kreditnya tidak balance, mohon untuk diperiksa kembali jurnal-jurnal di atas, karena jurnal-jurnal di atas berkaitan dengan nanti namanya buku besar atau general ledgernya. Apabila di atas jurnalnya salah, maka di bawah pun nanti akan salah, karena soalnya saling berkaitan. Oke. Yang kedua, diminta buku besar atau general ledger.
Ini general ledgernya kita ambil bentuk sekontro yang T ya, maka bentuknya di sini T. Contoh nomor 1, ini namanya COA ya, chart of account 101. Kemudian ini nama perkiraannya adalah kas. Contoh saya ambil perkiraan kas untuk general ledger, atau ini buku besarnya. Ini jurnal yang tadi saya copy ke sini. Ini jurnal umum. Ini jurnal umum. Ini jurnal umum. Ini jurnal umum tadi saya copy dari atas supaya gampang. Di sini contoh kas 1 Oktober 2022 masuk uang sebesar 10 juta rupiah. Maka di 1 Oktober ini posisi uang yang masuk 10 juta di debit. Ini kita anggap ini debit, ini kredit. Nah, teman-teman cuman perhatiin mengikuti aja di sini. Kalau posisi kasnya di debit, teman-teman tinggal masukin di sini di debit 10 juta rupiah. Kemudian ada kasnya di tanggal berapa lagi? Tanggal 3. Di sini kasnya posisinya di mana? Di kredit. Makanya di sini masuk di buku besarnya adalah di tanggal 3 adalah di posisinya di kredit. Kemudian ada kasnya di mana lagi? Di tanggal 15 Oktober 2022 ada uang masuk. Nah, sehingga posisi kasnya tanggal 15 Oktober ada di posisi debit. Kemudian ada lagi tanggal 20 Oktober kasnya posisi di kredit, makanya kita masukin di posisi kredit sebesar Rp250.000. Di sini ada di tanggal 25 ini ada biaya lain-lain sebesar Rp150.000. Kita masukkan di posisinya di kredit Rp150.000. Kemudian kasnya ada di tanggal 26 pengambilan pribadi sebesar Rp200.000. Maka kita masukkan lagi di buku besarnya di tanggal 26 Oktober di posisinya di kredit. Kemudian tanggal 27 ada uang masuk kas. Ini kas ya teman-teman, kas. Posisinya di debit. Maka di tanggal 27 masuk 500.000 di posisinya di debit. Kemudian tanggal 30 masuk uang 150.000. Nah, ini posisinya di debit, kita pindahin ke debit. Kemudian tanggal terakhir tanggal 31 ada uang keluar sebesar 1.500.000. Kita masukin lagi ke sini sebesar Rp1.500.000. Nah, untuk uang kas di posisi debit kita jumlahin semuanya, totalnya dapat Rp11.400.000. Kemudian untuk di posisi kreditnya sebesar Rp2.450.000. Perlu diingat untuk aset posisinya di debit, makanya nanti saldonya posisinya ada di debit. Maka 8.950 ini didapat dari 11.400 dikurang dengan 2.450. Ini hasilnya sama dengan saldonya Rp8.950.000. Saya contohin untuk piutang dagang, piutang usaha, akun receivable. Contoh tanggal 27. Ini tanggal 27 masuk ada penerimaan jasa Rp350.000. Nah, kita masukin di posisi debit Rp350.000. Kemudian tanggal 30 kita ada terima uang Rp150.000. Kita masukkan di posisi kredit sebesar Rp150.000. Nah, saldonya untuk piutang usaha atau akun receivable adalah Rp200.000. Ini didapat dari Rp350.000 dikurang Rp150.000, dapatnya Rp200.000. Nah, posisinya perhatiin teman-teman, ini saldo piutang selalu di debit.
Nah, intinya acuan untuk membuat buku besar ini adalah berdasarkan dari jurnal umum yang sudah kita jurnal di atas. Ini yang jurnal umum yang lengkapnya yang tadi. Ini posisi kasnya di debitnya sebesar ini. Kemudian untuk piutang usaha di debitnya sebesar ini juga. Ini debit Rp200.000. Untuk perlengkapan di tanggal 27 Oktober 2022 posisi debitnya Rp350 juta saldonya. Peralatan tanggal 5 Oktober 2022 di posisi debit sebesar Rp2.500.000. Kemudian di hutang usaha di posisi kreditnya ada tanggal 5 Oktober 2022 sebesar Rp2.500.000. Ini perlu diingat ya. Jadi kita harus hafal posisi kas itu masuk debit atau kredit. Posisi hutang misalnya ini masuknya di kredit gitu. Jadi saldonya ini harus berdasarkan posisinya masing-masing. Kalau kas masuk di debit gitu. Kalau hutang usaha masuknya di kredit. Kemudian di sini modal Nyonya Ani itu masuk ke posisinya kredit di sini ya teman-teman. Terus ini untuk pengambilan pribadi Nyonya Ani ini masuk di debit. Kemudian untuk pendapatan servis ini masuknya di posisi kredit. Nah, untuk beban-beban ini biasanya masuknya di semuanya pasti di debit. Nah, intinya buku besar ini diambil dari jurnal umum. Makanya sudah saya informasikan jurnal umumnya harus benar untuk pertama jurnalnya, yang kedua adalah posisi debit dan kreditnya harus sudah balance. Kalau dua syarat itu tidak terpenuhi, maka nanti buku besarnya kemungkinan akan salah. Ini sudah selesai semua. Kemudian perintah nomor 3, diminta buatlah neraca saldo atau trial balance per 31 Oktober 2022 untuk salon Nyonya Ani. Nah, di sini trial balance gampang teman-teman. Ini kita diminta cuma rekap. Ini nomor coa, ini chart of akun. Ini keterangannya, penjelasan dari nama-nama perkiraannya. Kemudian posisi debit, kredit, ini diambil dari mana kasnya. Ini teman-teman kalau ngelihat tadi, ini kan udah saya bilang berkaitan dengan buku besar. Maka kas ini diambil dari buku besar. Contoh, kas di posisi ini kas, saldonya di posisi debit sebesar Rp8.950.000. Maka kita pindahkan ke sini, ke neraca saldo. Untuk kasnya masuk di posisi debit. Oke. Yang kedua, contoh piutang usaha sebesar 200.000. Ini didapat dari ini, piutang usaha 200.000 di debit. Nah, makanya sudah saya informasikan untuk teman-teman penting mengerjakan buku besar dan hafal untuk posisi-posisi dia masuk di debit atau kredit. Karena nanti pada saat teman-teman membuat neraca saldo, teman-teman tinggal masukin di posisinya masing-masing. Kayak piutang usaha masuk di debit. Contoh, kemudian perlengkapan. Kalau kita lihat perlengkapan di atas, 350.000 masuk di debit. Kemudian perlengkapan masuk di debit.
2.500.000. Nah, kemudian ini hutang usaha, ini hutang masuknya di posisinya di kredit. Kita lihat. Nah, ini hutang usaha masuknya di posisinya di kredit. Nah, teman-teman tinggal pindahkan saja ke trial balance di bawah atau neraca saldo. Selanjutnya untuk modal itu posisinya di kredit, kemudian untuk pengambilan pribadi itu posisinya di debit, kemudian untuk pendapatan servis itu posisinya di kredit Rp1.600.000, kemudian untuk beban biaya gaji Rp1.500.000 ini masuk di debit, kemudian untuk beban listrik itu Rp250.000 masuk di debit, kemudian untuk biaya lain-lain Rp150.000 masuk di debit. Nah, perlu diperhatikan setelah dimasukkan ke masing-masing pos debit dan kredit, teman-teman jumlahin totalnya. Apabila total posisi debit dan kreditnya tidak balance, berarti ada yang salah memasukkan angka atau akun-akun di buku besar. Makanya saya sudah bilang soal ini saling berkaitan, yaitu jurnal umum ke buku besar, kemudian dari buku besar ini larinya ke neraca saldo. Ini saling berkaitan. Makanya diperhatikan untuk pengerjaannya jurnal umumnya harus dikerjakan, diperhatikan jurnalnya. Yang pertama ini jurnalnya, kemudian balance antara debit dan kreditnya, kemudian buku besarnya juga harus diperhatikan untuk memasukkan angka-angkanya ke dalam debit dan kredit.